pada minggu pagi hari ini ya Kak ya. Iya. Untuk adik-adik di rumah silahkan persiapkan dirinya dengan menggunakan baju yang rapi dan sopan. Siapkan juga kitabnya ya, karena kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Iya, adik-adik mempersiapkan waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kakak akan pimpin doa dulu ya. Oh iya. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang ke hadirat yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini, di mana Engkau telah memberikan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati hamba dan juga Kak Deborah yang akan memberitakan firman pada hari ini. Berkati adik-adik turunan kami yang walaupun ada di rumah, biarlah kami sangat sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan selalu bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Amin. Iya. Jadi pagi hari ini kita mau baca kitab dari mana nih Kak? Iya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Ya, adik-adik dipersiapkan ya. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kita bacanya bergantian aja ya Kak Deborah ya. Boleh Kak, dari siapa dulu Kak? Kak Deborah dulu deh. Oh Iya. kita mulai ya Kak. Oke. Amsal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air, samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Ya. Kak Deborah, Ya. hari ini tema kita apa ya? Temanya itu bagus nih Kak. Pentingnya hikmat bagi masa depan. Wah, hikmat. Berat gitu ya? Hikmat. Hikmat ya Kak Deborah ya. Hikmat. Arti hikmat itu dalam Alkitab ya. Waktu itu kakak sempat cari-cari gitu ya. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hikmat itu dari Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hikmat, kayaknya kita kenal deh seorang tokoh yang luar biasa yang meminta doa. Doanya itu dia meminta hikmat. Kakak ingat nggak? Ingat sih Kak. Siapa tuh? Salomo gak sih Kak? Betul, Raja Salomo. Ketika itu Raja Salomo itu sangat masih muda sekali Kak. Kalau misalnya di Alkitab dikatakan dia masih muda sekali, dia memimpin kerajaannya. Dan pada saat itu dia berdoa dan dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikannya enggak? Dikasih Kak. Iya. Jadi hikmat itu kalau misalnya kita meminta, pasti Tuhan akan memberikannya. Dia waktu itu mengalami suatu permasalahan yang sangat bisa dibilang itu sangat sulit sekali, dan tidak semuanya orang tuh bisa menyelesaikan pada waktu itu. Kakak masih ingat nggak ceritanya? Ingat sih, tapi kan coba. Iya, ceritanya itu kan dia diperhadapkan dengan seorang wanita yang baru saja melahirkan seorang anak. Nah, ketika itu anaknya salah satunya meninggal dan yang hidup hanya satu orang. Dan ini diperebutkan Kak, gitu kan. Jadi kan seorang ibu memperebutkan dua orang anak. Itu kan salah satu kayak telenovela ya Kak. Memperebutkan apa namanya? Hak asuh. Hak asuh anak gitu kan gitu. Ini yang satu bersekongkol dia itu anak saya, yang satunya juga gitu kan gitu. Nah, untuk memecahkan permasalahan ini, Salomo tuh harus mengambil suatu keputusan yang tepat, yang tidak merugikan antara kedua belah pihak. Dan ternyata dia bisa Kak waktu itu. Dia tahu siapa ibu kandung daripada bayi itu. Biasanya seorang ibu itu dia akan mempunyai belas kasihan ya, gitu ya. Pada waktu itu kan si Salomo mengatakan udahlah dipenggal aja lah anaknya, gitu kan ya. Tapi yang satu nih, yang wanita satu, dia mengatakan ya udah dipenggal aja bagi dua. Tapi seorang ibu yang mempunyai nurani yang sangat hatinya itu, dia mengatakan ya udah anaknya ambil aja lah gitu, yang penting anak itu sehat.
disuruh belajar untuk mengambil suatu keputusan ya kak ya. Iya. Kita mau yang mana gitu, keputusan mana yang harus kita ambil. Keputusan itu ada dua pasti, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, kita balik lagi deh kak tentang hikmat di sini gitu ya. Hikmat. Nah, seperti yang tadi Kak Deborah sudah baca gitu ya. Jadi hikmat itu diberikan kepada siapa saja yang meminta. Dan hasil daripada hikmat itu apa aja kak? Ayat 13 kak. Tadi apa kak? Ayat 13. Ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Iya, 14 juga kak. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Iya, ayat 15 juga nih. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, kita bisa lihat ya. Banyak ya kak? Ya, ketika kita minta hikmat, itu ada bonusnya tersendiri yang akan diberikan kepada Tuhan. Yaitu tadi apa? Kebahagiaan, Kepandaian, terus kekayaan, ya, umur panjang, kehormatan. Iya, itu semuanya itu akan diberikan ketika kita meminta hikmat. Tapi ketika kita meminta hikmat, ada nggak sih yang harus kita lakukan kak untuk mendapatkan itu semua? Iya jelas ada kak. Ada. Ini ada di sini kak, tolong baca deh kak. Di mana Di kak? Amsal 1 ayat 7 coba. Amsal 1 Ayat ayat 7. 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, benar sekali ya adik-adik ya. Di sini kita harus hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita bisa membedakan ya kak ya, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan hidup akan takut akan Tuhan itu bisa melalui suatu proses kak, itu nggak instan gitu ya. Misalnya dari kecil kita lahir, kita dibawa sama orang tua kita untuk dibaptis, dan itu akan menjadi tanggung jawab orang tua kita. Mengajarkan anaknya untuk mengenal Tuhan ya gitu. Dan ini kan merupakan suatu proses. Dan ketika anaknya umur 17 tahun, itu tanggung jawabnya udah menjadi tanggung jawab si anak tersebut. Iya, gitu. Karena dia udah mengikuti apa CD ya kak. Betul, sudah naik betul. CD ya. Dia akan berkata ya dengan segenap hatiku. Tanggung jawab udah ada pada diri sendiri anak tersebut gitu ya. Jadi itu melalui suatu proses gitu ya kak ya. Itu bisa kita bilang juga merupakan suatu proses pendidikan. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan pengajaran itu akan terus menerus, itu nggak akan pernah putus kak gitu ya. Dan bagaimana sih kak kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Dari mana ya? Mungkin berdoa kali kak. Betul ya, kita berdoa. Sesudah kita berdoa, kita harus membaca Alkitab. Kayaknya banyak juga deh sarana-sarana sekarang yang bisa mendukung itu semua deh kak. Daripada medsos itu loh. Misalnya apa? Kayak renungan harian online mungkin kayak. Renungan harian online itu nggak bayar kan ya kak ya? Atau bayar? Ada yang berbayar ada yang enggak sih. Ada yang enggak juga gitu. Anak muda Kristen. Iya. Jadi sebenarnya di medsos pun sebenarnya udah ada kak untuk yang renungan harian itu kan. Cuman mungkin kalau mau lengkap lagi sama kayak ada ayat harian perharinya itu ya kayak di renungan online sebenarnya. Iya betul. Dan juga seperti hari ini ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna gitu ya. Ini kan setiap hari Minggu ya. Kalau misalnya per hari-harinya adik-adik bisa mengikuti renungan harian, anak muda Kristen atau yang lainnya itu semuanya kan diberikan. Dan juga ada kak di radio-radio. Radio Pelita Kasih. Kan masih ingat ya sih Radio Pelita Kasih? Iya, tapi sekarang kayak udah jarang ya kan ada yang nyetel ya nggak sih? Itu kakaknya jarang sekolah itu masih ada. Masih ada, cuma mau sama mungkin nggak kayak dulu kali kan. Karena mungkin sekarang tuh banyak kemudahan ya kak ya. Misalnya dari yang tadi Kak Deborah bilang apa renungan harian itu kan bisa kita pakai gadget kita ya gitu ya maksudnya ya. Itu kita dari gadget kita bisa memilih kita mau baca apa di situ gitu ya. Apa kita mau baca hanya berita-berita hoax atau kita mau baca-baca berita-berita firman Tuhan. Lebih gitu. Kayak bagaimana kita memanfaatkan sih kak ya sebenarnya. Iya gitu. Itu kan luas sekali ya, dan juga adik-adik di sini juga selalu diberikan kesempatan ya. Apalagi adik-adik sekarang belajar online di rumah. Benar. Belajar online dari rumah itu menggunakan gadget gitu ya. Nah, adik-adik harus benar-benar maksudnya harus sini harus pintar sekali gitu. Maksudnya harus pintar membagi waktu gitu. Pada waktu adik-adik Google Meet bersama guru, pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan gurunya ngomong, adik-adik yang lain-lain gitu. Maksudnya ngeliat yang lain-lain, ngeliat gambar yang lain, ngeliat bacanya atau asik sendiri. Itu nggak boleh ya kayak. Harus fokus ya kak. Iya benar, itu harus fokus ya karena hidup kita ini. Karena gini kak,
kalau misalnya kita bicara dengan hikmat, itu keuntungannya juga untuk masa depan kita Betul. Kak, gitu Seperti kan. tema kita hari ini gitu. Iya betul, pentingnya hikmat bagi masa depan ya. Ketika kita sudah tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita, tentunya itu akan dibawa gitu ya sampai masa depan kita. Apalagi sekarang bisa dikatakan masa muda ya. Masa muda itu tidak akan terulang kembali ya. Kalau misalnya kita sudah mengambil suatu keputusan yang tidak baik di sini. Apalagi untuk adik-adik teruna ya. Mungkin di sini banyak sekali ya apa ya kayak pergumulannya gitu ya. Iya. Misalnya temannya gitu ya, misalnya teman-temannya, kalau enggak pergaulannya atau salah bergaul itu bisa menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik gitu Iya, kan. dan mungkin akan berdampak ke masa depan ya Kak. Iya gitu. Soalnya kan kita lihat juga ya kalau misalnya bukan adik-adik teruna kita ya Kak ya, mungkin adik-adik yang lain gitu ya. Anak-anak yang apa ya, yang SM itu mereka tuh sudah pada mengenal apa kayak rokok gitu ya. Terus mereka mengenal apa ya minuman-minuman yang tidak baik gitu ya. Itu mungkin pada suatu saat itu enak kali ya, tapi udahannya gitu ya. Dan yang bisa dirasakan itu mungkin bukan pada saat sekarang, mungkin nanti gitu ya, nanti ya. Itu akan merusak badannya mereka juga, merusak masa depannya mereka, merusak cita-citanya mereka juga gitu ya. Nah, apalagi nih Kak yang bisa kita berikan sama adik-adik. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal hikmat Kak, kan tadi kan Kak Diana udah cerita, berarti kan kalau kita mau memperoleh hikmat itu kan salah satu caranya kan pasti tadi dengan berdoa, baca kitab gitu kan. Berarti kan ketika kita sudah mendapatkan hikmat itu kan berarti kita sudah tahu kan Kak, mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga mungkin aplikasinya di sini itu ya itu tadi kita jadi tahu. Maksudnya ketika misalnya kita sudah tahu didikan dan ajarannya Tuhan, mungkin nanti itu yang akan menolong kita untuk kita maju ke masa depan kita. Mau kita mau jadi apa nanti atau mau jadi bagaimana gitu kan. Iya betul. Ya pokoknya intinya jangan disalahartikan ya Kak. Jadi maksudnya ketika misalnya kita menerima berkat Tuhan itu, yaitu karena kita sudah menerima hikmat juga dari Tuhan gitu. Jangan dibalikin kali Kak ya. Jangan dibalikin karena misalnya kita mau dapat berkat, jadi kita harus dengar didikan dan ajarannya Tuhan gitu. Iya. Jadi ada tujuan gitu ya. Ada tujuan gitu ya. Karena kita mau dapat berkat nih, baru kita dengar didikan Tuhan, dengar ajaran Tuhan gitu. Ya. Tapi sebenarnya enggak. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, takut sama Tuhan, itu berkat Tuhan akan ada buat kita. Iya betul. Jadi sebetulnya hikmat itu tergantung pada diri sendiri ya Kak ya, mau atau tidak, dan keputusan itu kita yang ambil gitu ya, bukan orang lain gitu yang mengambil, tapi kita yang ambil. Tuhan ingin agar melalui diri dan kehidupan kita orang lain dapat menjadi berkat. Itu sesuai dengan pembacaan kita Kak. Amsal 3 ayat 18, coba deh Kak Deborah baca deh. 18? Iya. Oh iya. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Iya, pohon kehidupan. Kita tahu ya Kak, kalau misalnya pohon kehidupan, waktu itu cerita tentang Adam dan Hawa, pohon kehidupan itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Di sini kita bisa memilih gitu, kita mau yang mana, kita memilih yang mana. Dan ketika kita sudah mendapatkan berkat, kita sudah mendapatkan pohon kehidupan kita yang baik, janganlah itu menjadi diri kita sendiri. Maksudnya berkat itu ketika kita mendapatkan berkat, jangan untuk diri kita sendiri. Kalau bisa, kita bisa berikan kepada orang lain. Iya, kepada orang lain ya. Jadi orang lain itu bisa merasakan berkat Tuhan juga. Orang lain itu bisa mengenal Tuhan juga. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh gimana ya Kak ya, misalnya untuk adik-adik adik-adik turuna kita ini, misalnya dia pintar dalam satu pelajaran matematika. Kakak bisa nggak belajar matematika? Dulu bisa. Oh ya, sekarang nggak bisa. Saya juga bisa sih. Oh bisa ya, tapi agak menipis. Menipis gitu ya. Nah adik-adik kita mungkin kalau misalnya bisa dalam satu pelajaran matematika, dia bisa berbagi ilmu gitu ya, bisa berbagi ilmu kepada teman-temannya yang tidak bisa. Oh yang tidak mengerti ya, ngajarin ya. Betul gitu. Bukan cuma buat diri kita sendiri ya, gitu ya. Kan kita nggak ada salahnya kan membagikan ilmu kepada teman-teman kita. Maksudnya itu berkat yang kita dapatkan daripada Tuhan, kepintaran yang kita dapatkan daripada Tuhan, kita berikan juga kepada yang lain gitu ya. Dan juga ya, kalau misalnya di rumah Kak,
sekarang itu udah sampai berapa bulan nih kita di rumah terus ya. Untuk Udah lama, adik-adik, Kak. ya untuk adik-adik yang sekolah di rumah. Di rumah itu agak susah juga loh Kak. Iya. Soalnya biasanya kalau misalnya adik-adik ini di sekolah, mereka ketemunya dengan yang seumuran. Kalau di rumah Iya, kalau di rumah berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalau misalnya seumuran itu pembicaraannya hampir sama, nyambung ya. pemikirannya hampir sama. Misalnya, kita lagi suka K-pop nih, kita lagi suka Blackpink nih. Blackpink lagi featuring sama siapa Kak? Apa? Oh, Selena Gomez kan. Gitu kan gitu. Setelah sebelumnya sama Blackpink. Iya, kalau misalnya seumuran mungkin bisa nyambung ya. Tapi kalau misalnya di rumah, masa kita mau bicara sama papa Iya. dan mama itu kan nggak nyambung kan gitu kan. Mau bicara sama adik dan kakak yang tidak seumuran, ini agak susah sekali Kak. Susah sekali. Dan di sini bagaimana pinter-pinter kita maksudnya di rumah kita harus bisa mengendalikan diri kita gitu. Jangan kita terbawa emosi, kemudian kita jenuh. Tapi kadang-kadang memang jenuh juga ya Kak ya. Hampir 6 bulan di rumah. Jenuh sih nggak? Pasti Iya. sih kalau itu. Oh ya, pasti ya gitu. Tapi kita harus pintar-pintar gitu. Bagaimana cara kita bisa membahagiakan papa kita, bagaimana kita membahagiakan mama kita, adik-adik kita, atau kakak-kakak kita gitu. Dan juga kan setiap hari Minggu nih, khususnya untuk adik-adik, setiap hari Minggu ini Gereja Kinasi selalu memberikan ini loh, live gitu, maksudnya ibadah untuk orang tua, ibadah untuk adik-adik teruna, dan ibadah untuk adik-adik TA. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, karena sekarang banyak juga yang sudah mulai jenuh Kak Dengan online ya Kak. Iya gitu. Jadi udahlah semaunya aja lah. Udah nanti kan juga bisa didengar gitu. Padahal kan kalau kita dengar firman Tuhan itu kan memperbarui kehidupan kita ya. Iya. Terus menerus gitu. Itu kan nggak ada salahnya. Ada lagu Kak yang bagus sekali. Hidup ini adalah kesempatan. dan kesempatan itu sebaiknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan gitu. sia-siakan. Jangan disia-siakan gitu. Karena kita tidak tahu hari esok tuh ceritanya mungkin akan berbeda dengan Iya. hari ini gitu ya. Maksudnya ketika Tuhan memberikan berkat kita yang begitu baik, Tuhan memberikan kepintaran, kesehatan kepada kita, sebaiknya kita mengucap syukur untuk hal itu ya. Jangan kita sia-siakan seperti itu. Misalnya kita sekarang sudah sehat, kita sudah jenuh gitu, kita ikut-ikut keluar Kak. Padahal sekarang kan sedang ada COVID ya. Iya. Nggak semuanya orang itu kan bisa keluar. Apalagi kalau misalnya kita lihat sensusnya tuh makin hari makin naik atau makin turun sih Kak. Naik sih Kak. Ya gitu. Tapi mau tidak mau, kalau untuknya orang tua atau untuk kakak Deborah, untuk kakak, kita tetap harus bekerja ya Kak. Iya. Kita harus keluar. Karena itu memang sudah tanggung jawab. Benar. Kalau kita sudah mendapatkan tanggung jawab, itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan kita, aduh takut nih, sebenarnya kita di rumah Iya. aja gitu. Itu keputusan yang benar atau yang enggak tuh Kak kalau misalnya kayak gitu? Ya ketika kita udah diberi tanggung jawab, seharusnya sih kita melaksanakannya dengan baik ya Kak. Supaya ketika nanti kita dikasih tanggung jawab yang lain, ya kita juga lebih bertanggung jawab lagi. Betul gitu ya. Iya benar. Ya seperti itu ya adik-adik ya. Dan kalau misalnya untuk adik-adik kita aplikasikan ya pelajaran kita hari ini, yaitu hikmat bagi masa depan, mungkin untuk pengambilan keputusan ya. Iya. Kalau misalnya mengambil keputusan itu harus berdasarkan apa? Yang pertama tuh kata Kak Deborah pertama tuh kita harus fokus ya. Kita harus pikiran fokus kepada tujuan kita Kak. Iya. Misalnya gini, kalau misalnya untuk adik-adik ya, kalau misalnya sekarang mungkin adik-adik udah dapat kelas yang terbaik ya. Kalau misalnya yang dari SMP mau ke SMA, mereka pasti akan mencari sekolah. Iya. Gitu ya. Untuk cari SMA. Gitu. Kemudian sesudah mereka mendapatkan sekolah, mereka akan memilih jurusan, ya IPA atau IPS. Ini mungkin memang tidak mudah, tapi banyak caranya juga ya Kak ya. Kita harus belajar gitu, maksudnya kita bisa sharing sama orang tua kita atau sama guru kita. Iya. Sebetulnya kemampuan kita ada di mana gitu. Jangan sampai kita salah pilih, Salah karena jurusan, Kak. sampai salah jurusan karena efeknya untuk masa depan. Iya, untuk next step-nya kali Kak ya. Jangan sampai begini, udahlah terserah mama deh, mama maunya saya jurusan apa gitu kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu loh. Terus mama bilang, mama maunya kamu IPA. Ih, terusnya pelajaran kita jelek gitu kan. Terusnya dia pasti nyalain mama, mama yang nyuruh bukan saya. Gitu kan, nggak seperti itu. Kamu curhat ya. Iya seperti itu ya. Itu kayaknya sering namanya seperti itu ya. Pas kalau adik-adik pasti enggak ya gitu ya. Jangan seperti itu. Jangan menyalahkan orang lain. Iya. Gitu ya. Jadi memang sesuai ya Kak sama keinginan kita. Iya gitu.
apalagi sekarang kan adik-adik lagi sekolah, masa depan adik-adik itu masih panjang, gitu. Adik-adik masih SMP, masih SMA, masih kuliah lagi. Kuliah. Sesungguhnya cari kerjaan susah nggak Kak? Susah kan? Susah. Kalau sudah bekerja susah lagi nggak? Susah lagi ya. Jadi orang tua juga susah. Iya, siap. Jadi semuanya itu masih ada proses gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada permasalahan, kita ada alternatif, kita harus cari alternatif, dan juga kita harus cari solusi. Pasti ada jalan gitu ya. Ketika kita sudah merasakan bahwa kita sudah tidak tahu jalan kemana, kita harus berdoa ya Kak ya. Iya, mohon petunjuk dari Tuhan. Iya, kita harus menenangkan diri kita dulu ya. Kalau misalnya kita dalam situasi yang sangat sulit, kita harus memilih keputusan yang sangat sulit, kita berdoa gitu ya. Kita nggak boleh emosi Kak kalau misalnya mengambil suatu keputusan. Biasanya kalau misalnya kita emosi, keputusan itu akan salah gitu ya. Kita akan salah memilih gitu ya. Kita harus berdoa, karena dengan demikian Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita, Tuhan akan memberikan jalan kepada kita supaya kita bisa memilih keputusan yang benar, seperti itu gitu ya. Nah, apalagi nih ya Kak Deborah yang bisa kita bagi untuk adik-adik ya? Ya mungkin seperti biasa Kak, mungkin kita disuruh untuk berkomitmen ya. Betul, kita harus berkomitmen supaya ya. kita bisa menjadi berkat bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk sama kita juga gitu. Iya. Tapi berkomitmen ini kadang-kadang susah-susah gampang ya Kak ya gitu ya. Gini ya adik-adik ya, kita kan membaca firman Tuhan, mungkin untuk kita juga ya, kita membaca firman Tuhan, kita sudah tahu, itu jangan hanya kita hafalin, kita hanya tahu, tapi harus kita praktekkan, dan kita mengerti dan juga kita praktekkan. Mungkin itu yang akan lebih susah ya Kak ya. Iya. Tapi memang ya, dalam kehidupan ini pasti ada pergumulan ya, nggak akan mulus-mulus aja, benar nggak Kak? Benar Kak. Iya gitu, pasti ada pergumulan, dan ketika kita bisa melewati pergumulan itu merupakan suatu ujian gitu. Dan ketika kita bisa melewati suatu ujian itu, kita akan bersuka cita gitu, karena kita yakin dan percaya Tuhan selalu turut campur tangan kita gitu. Sekarang Kak Deborah pernah nggak menghadapi suatu keputusan yang Kak Deborah sendiri bingung, apa ya, saya ini harus apa gitu? Ya pernah dong Kak. Pernah ya? Iya. Keputusan apa nih? Ya sama kayak tadi Kakak bilang, misalnya mau masuk ke SMA, gitu bingung ya. dong mau jurusan apa gitu. Kalau misalnya jurusan IPA takut nggak bisa, IPS takut nggak kuat ngafal gitu kan. Tapi kan ya tadi kayak Kakak bilang, mungkin kita butuh berdoa, butuh petunjuk dari Tuhan. Nanti ketika misalnya Tuhan sudah memberikan petunjuk, ya Tuhan akan menyertai juga sampai akhir gitu kan. Dan juga gini Kak, kita kan hidup itu kan memang bukan hanya yang seiman aja ya. Kita akan berbaur dengan orang-orang yang tidak seiman. Dan bagaimana cara kita menempatkan diri. Mungkin di tempat Kak Deborah sama Kak Diana juga sama, kita tuh minoritas ya Kak ya. Kita minoritas. Dan ketika kita minoritas dalam suatu di kantor itu, pengambilan keputusan itu adalah hal yang sangat penting sekali ya Kak ya, biasanya gitu. Kita harus menghormati mereka gitu ya. Dan bisa nggak sih mereka menghormati kita yang minoritas ini? Pasti mereka akan melihat dari tingkah laku kita ya Kak ya, dari perbuatan kita dan juga dari prestasi kita gitu ya. Kalau misalnya prestasi kita bagus, misalnya di kantor, mereka akan menghargai kita seperti itu ya. Kalau kita misalnya menolong mereka gitu ya, misalnya mereka dalam kesusahan, mereka juga akan melihat, wah ini ternyata baik juga gitu ya, walaupun kita tidak seiman. Itu pasti kadang-kadang menjadi kendala dan batu sandungan bagi kita ya Kak ya. Mungkin buat adik-adik yang di sekolah negeri juga merasakan. Memang seperti itu. Dan kadang-kadang ya orang ya untuk mendapatkan karir yang lebih bagus, mereka kadang-kadang bisa menjual semuanya gitu ya. Nah itu nggak diajarkan bagi kita. Karena kita yakin dan percaya, ketika kita mendapatkan hikmat, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan segalanya. Betul. Umur panjang, kebahagiaan, dan juga kesuksesan gitu. Tapi gini Kak, kalau misalnya kita belajar Raja Salomo, Salomo itu yang terakhirnya sekali, akhirnya dia itu apa Kak? Dia itu menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan gitu. Akhirnya Tuhan kan di sini kecewa dong gitu, kecewa dengan Salomo. Akhirnya kerajaan Salomo itu pun juga akhirnya hancur. Ketika Salomo sudah wafat, kerajaannya hancur. Jadi Tuhan itu tidak main-main Kak di sini. Tuhan itu adil. Dia akan menghukum kita kalau misalnya kita berbuat kesalahan sedikit pun. Tapi Tuhan itu juga Maha Kasih gitu. Dia akan mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita kalau misalnya kita meminta ampun kepada Tuhan dan kita dekat dengan Tuhan gitu ya Kak. Nah sekarang tergantung dari kita
apa yang kita akan lakukan untuk kehidupan kita gitu ya. Adik-adik, hikmat itu tidak datang dengan sendirinya. Hikmat itu diberikan kepada mereka, kepada semua orang yang meminta kepada Tuhan, ya seperti yang tadi ya. Salomo meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberikannya. Sekarang adik-adik sudah berdoa belum kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan? Masukkan itu dalam setiap doa, doa malam ya. Dalam doa adik-adik untuk meminta hikmat. Kita mulai belajar gitu. Kita mulai belajar meminta hikmat daripada Tuhan. Hikmat itu datang saat kita mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan. Ya, ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita pasti berpegang pada firman Tuhan gitu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena hikmat itu akan menjamin masa depan kita. Betul. Ya, gitu ya. Dan hikmat itu ya adik-adik, kita harus berkomitmen seperti yang tadi Kak Bora katakan. Ya, berkomitmen dengan hikmat yang apabila kita telah menerima hikmat itu, biarkanlah hikmat itu jangan ada pada diri kita. Berkat itu jangan ada pada diri kita sendiri. Biarlah berkat itu juga bisa dirasakan oleh keluarga kita, teman-teman kita, dan juga saudara-saudara kita. Apalagi Kak Dora, mungkin ada tambahannya? Udah semua sih Kak, cukup ya. Oh, udah Udah Kakak rangkum semua Oh, pokoknya. udah dirangkum semuanya Iya. ya. Jadinya dalam hikmat Tuhan yang dimiliki dalam bentuk turunnya kehidupan mereka, biarlah menjadi berkat. Jadi kita juga harus menjadi berkat ya Kak ya. Yang mulai dari yang kecil sekali kita menjadi berkat dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Iya. Amin. Amin. Oke Kak, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini ya. Oke. Kita akan tutup dalam doa adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami melalui Kak Diana dan Kak Deborah. Biarlah Tuhan kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini mengenai hikmat untuk kehidupan kami di masa depan dapat kami terapkan Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong ajarkan kami Tuhan untuk selalu dapat ingin memiliki hikmat yang hanya daripada Tuhan, supaya kami dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin sekarang masih belajar di rumah secara online, kiranya juga Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kemampuan Tuhan dan kekuatan untuk dapat mengikuti setiap pelajaran sekolah yang ada, agar kiranya juga Tuhan memberikan hasil yang terbaik untuk apapun yang setiap mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, ampuni untuk segala dosa dan pelanggaran yang pernah kami perbuat. Amin. Iya. Oke, Udah selesai ibadah kita selesai adik-adik. Iya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.